Belajar agama lain tapi masih pakai nalar dan cara berpikir agama kita sendiri. Pasti nggak nemu nggak sih? Ketika kita belajar sesuatu yang baru tapi pakai sudut pandang yang lama, jadinya ya tabrakan. Kalau dipaksa masuk pun jadinya cocokologi. Kita jadi menganggap teologi agama lain itu nggak masuk akal. Dan akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti misal contoh, teman-teman non-Kristen mempertanyakan, kenapa orang Kristen percaya Nabi Isa atau Yesus itu Tuhan? Kok Tuhan beranak? Kok Tuhannya ada tiga, Tritunggal? Atau non-Islam mempertanyakan kepada umat Muslim, kok percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Kan bukan keturunan dari Ishak. Kenapa harus berkiblat dan di kiblatnya ada batu? Terus non-Buddha bertanya kepada yang agamanya Buddha, kenapa percaya Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan dan jadi Buddha? Reinkarnasi kan tidak ilmiah. Terus yang non-Hindu bertanya juga kepada yang Hindu, kok bisa Brahman terbagi jadi tiga, Dewa Wisnu, Siwa, dan Brahma, Trimurti? Kok ada yang gak makan sapi? Tanya kepada yang Konghucu dan lain-lain. Terus memojokkan pihak yang ditanya, dibandingkan deh sama agamanya sendiri, dan mengklaim lebih benar, lebih pintar, lebih sempurna. Namanya agama bahas soal akhirat, goib, malaikat, iblis, sesuatu ilmu yang fungsinya adalah untuk menjawab segala kebingungan kita perihal seluruh misteri dunia ini yang ada di luar dari keterbatasan kita saat ini, yang belum dapat kita nalar menggunakan akal. Seharusnya kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, memang harus kita lepas dulu sudut pandang kita yang biasa yang kita pakai. Mencoba mengerti perspektif dari pihak lain, tidak memaksakan memakai perspektif yang sudah tertanam dari waktu kita lahir. Yang kita tuh nggak bisa milih lahir dari lingkungan atau keluarga yang seperti apa. Pahami dulu, orang itu lahir di tempat dan lingkungan yang berbeda-beda, diajarkan ilmu dan cara pandang yang berbeda-beda, agar kita itu paham cara pandang dari orang lain yang kita itu belum mengenal sebelumnya atau asing, karena memang dari awal beda. Kalau dari awal udah ngejudge ini itu dan pakai standar normal kita yang terbentuk entah dari hasil pelajaran dan pengalaman yang kita punya, hasilnya ya jadi cacat logika. Katanya sih memperjuangkan kebenaran, tapi sangat menggebu-gebu dengan darah yang mendidih, seolah siap menyingkirkan siapapun yang berbeda pendapat. Kalau kondisinya ada yang larang, ada yang ganggu, terus berjuang mempertahankan kebenaran, ya itu wajar. Tapi kalau misalkan ngotot, maksain persepsi, memperdebatkan sesuatu yang landasannya ya sama-sama iman atau karena percaya aja, terus berjuang mati-matian di situ, kan ngapain? Kalau memang benar, bukankah nanti juga terbukti sendiri? Apalagi Tuhan dan kebenarannya itu nggak perlu dibela. Konsepnya itu yang melawan, nanti menerima konsekuensinya sendiri. Gak usah kita manusia yang repot-repot membela Tuhan. Tuhan kan maha tahu, maha kuasa, maha segala-galanya, yang sebenarnya gak butuh kita. Kita yang malah berharap sama Tuhan, berharap ditolong, diberi rejeki, diberi pengampunan. Tugas kita itu menceritakan atau sekedar memberikan informasi dan memberi contoh lewat tindakan keteladanan. Kalau ketemu misalkan beda agama, atau jangan deh satu agama aja, tapi beda persepsi, ya udah kan cukup dengan berdialek, memberi dasar yang kuat atas apa yang dipersepsikan. Dan gak bisa juga kita menuding persepsi atas dasar apapun yang orang lain percaya yang berbeda itu lebih salah. Apalagi kalau dua-duanya juga landasannya itu atas dasar percaya aja.
Sama-sama aja nggak ada buktinya materi secara fisik yang bisa diidentifikasi. Lucunya, keegoisan kita itu malah mendorong kepada persaingan yang tidak jelas arahnya. Contohnya, mempertanyakan validitas agama lain hanya dari satu sudut pandang untuk dibandingkan mana yang lebih valid. Yang sebenarnya kan sama. Orang sama-sama mempercayai dan mengimani karena diajarkan turun-temurun dari nenek moyang yang punya persepsi soal konsep alam semesta. Dan konfirmasinya berupa tekstual dari kisah-kisah di masa lalu yang diajarkan turun-temurun. Apa buktinya selain iman secara metodologis yang benar-benar valid, jelas, dan terukur secara definitif? Sehingga itu bisa menjadi perdebatan yang layak dan punya tujuan yang jelas. Apa coba? Teman-teman, gak ada. Atau belum tahu. Selama belum tahu dan belum terjelaskan, ya udah, hormati hipotesis dan pendapat masing-masing pihak. Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena penasaran, untuk lebih mengenal, untuk belajar konsep agama lain agar kita paham, itu nggak apa-apa. Yang pasti kita itu satu paham bahwa ajaran yang kita sekarang percaya ini adalah ajaran kebenaran yang mengarahkan kepada kebaikan dan kemanfaatan. Kecuali misal tujuan kita koar-koar nyalahin pihak lain itu untuk konfirmasi dan mendapatkan spotlight yang mendatangkan cuan. Ya kalau gitu mah teman-teman nilai sendiri aja sih. Kasian yang bodoh-bodoh yang jadi korban, terlibat konflik tanpa mereka tahu konfliknya itu sebenarnya soal apa. Tiba-tiba bermusuhan, membenci karena hal yang remeh-temeh, atau tiba-tiba mengabdi pada pihak yang memeras mereka menjadi sapi perah. Bukannya hidup jadi lebih baik, malah jadi lebih sulit. Kalau kita pelajari konflik-konflik yang terjadi, apapun dalih penyebabnya, entah ideologi atau kepercayaan, pasti terkait soal ada nilai ekonomi yang terusik di situ. Makanya kalau kita perhatikan, orang-orang yang debat kusir itu atau mengajarkan kebencian di dalam rumah ibadah, selalu suasananya itu kan meledak-ledak, penyampaiannya penuh intimidasi, ngomongnya itu sampai seolah-olah uratnya sudah mau putus di tenggorokan, matanya melotot, untuk membangkitkan keegoisan para pendengarnya agar mau terperdaya. Merusak kehidupan yang tadinya orang-orangnya damai-damai aja, saling membantu, bergotong royong dengan budaya yang bisa bertoleransi, yang memang itu esensi dari ajaran kepercayaan yang diajarkan. Begitu egonya tersentuh dengan manipulasi, diajak berkhianat dari ajaran yang baik, hayu aja, dan menganggap itu adalah langkah yang menuntunnya menuju ke surga. Yang tertawa dan menikmati kesenangan duniawi akhirnya si tokoh yang merasa paling benar tadi, yang koar-koar kesana kemari, main drama seolah-olah membela padahal menghasut. Bagaimana coba cara kita menguji coba membuktikan keberadaan Tuhan lewat versi kita masing-masing? Pernah gak sih penasaran kenapa kok di agama yang berbeda dari keyakinan kita ada umat yang merasa damai di situ? Kalau penasaran, coba deh cari tahu, pelajari, bukan malah menyimpulkan, itu mah palsu. Atas dasar apa tudingan tersebut? Mau tuding-tudingan siapa yang benar dan murtad? Kalau kita hanya terpaku di satu sudut pandang tertentu, kita nggak bisa paham. Buktinya sama-sama nggak ada di dunia kita saat ini. Kemungkinannya baru bisa kita dapat kalau kita sudah pindah alam atau dunia, atau sudah kiamat. Kan begitu bukan? Bila teman-teman berproses mencari kebenaran dengan cara mencari kekurangan agama atau kepercayaan lain yang dibandingkan dengan kelebihan dari agama yang teman-teman anut, maka cuma ada konflik di situ. Kekurangan dibandingkan sama kelebihan aja udah gak relevan. Apalagi bernalar hanya dari satu sudut pandang yang lebay dan melebih-lebihkan ajaran yang dianutnya, dan menjelek-jelekan ajaran yang dianut orang lain.
Terang-terangan banyak di sosial media di era zaman sekarang ini dengan tendensi agresif bilang bahwa kitab agama lain itu bukan kitab suci. Ya kan sama, orang agama lain pun menganggap kitab kita ya bukan kitab suci. Kan kita tahu, klaim kebenaran itu hanya milik Tuhan. Siapa kita bisa mengklaim menjadi makhluk yang paling benar? Kalau cuma buat pembuktian diri agar dipandang sebagai orang hebat yang berani, Allah kalau gitu. Kita aja nggak pernah tahu Tuhan menciptakan makhluk-makhluk apalagi selain dari apa yang kita tahu saat ini. Mempertanyakan validitas keimanan seseorang sama ngeselinnya seperti ibu-ibu di acara keluarga yang tanya-tanya, kapan nikah, kapan punya anak, kapan mati, dan sebagainya. Ya nggak tahu bu, kan gitu. Yang kita tahu, Tuhan menciptakan makhluk hidup, salah satunya kita manusia yang mempersepsikan tentang sosoknya dengan nalar yang berbeda-beda. Urusan mau milih yang mana, ya terserah aja. Yang penting mengarahkan kita untuk hidup jadi lebih baik. Tentukan, amalkan ilmunya. Kalau ada orang pindah kepercayaan, terus dari yang tadinya ngawur, nggak karu-karuan, dia malah jadi sosok yang lebih baik di situ. Bukannya bagus, at least berkurang satu pribadi yang hidupnya acak-acakan. Gak usah dihujat. Kalaupun teman-teman berpikir itu adalah sebuah tindakan yang salah, emang berhak menghakimi. Kalaupun nambah pengikut dalam komunitas agamanya teman-teman, gak usah berlebihan bersukacita. Siapa tahu yang masuk itu adalah makhluk yang akan mengacau dan menghancurkan dan menarik teman-teman ke lubang kegelapan. Zaman dulu kalau ada yang keluar dari keyakinan itu disayangkan dan ada istilah murtad karena dia keluar dari kepercayaannya kepada Tuhan dan menyembah berhala lagi. Hal itu sering dianggap kembali ke zaman di mana manusia tidak mengenal Tuhan dan hidupnya tidak beradab. Itu beda sama pindah keyakinan di zaman sekarang. Persepsi dia berubah secara pandangan dan keyakinan. Karena mungkin sebelumnya di agama yang lama ya kurang belajar dan gak mendalami aja. Atau banyak faktor lain seperti lingkungan. Kan aneh kalau kita ngejat seorang itu murtad, tapi ternyata dengan keyakinan barunya dia malah jadi orang yang lebih baik di situ. Yang kita tuh nggak tahu bagaimana petunjuk Tuhan itu bekerja di kehidupan seseorang. Para nabi yang membawa ajaran punya sudut pandang yang luas. Gak pernah tuh ada cerita nabi menghujat kepercayaan lain, kecuali kultur bodoh yang mendewakan benda-benda atau sebagainya. Di masa sebelum turunnya pewahyuan, itu pun dirangkul malah dan mengajarkan di setiap bangsa itu diturunkan setiap nabi untuk mereka. Berarti kan tahu akan banyak persepsi yang berbeda-beda. Kebenaran ini nggak eksklusif cuma milik satu golongan tertentu. Seseorang yang jadi ateis terkadang kondisinya juga bukan karena dia menganggap Tuhan itu nggak ada. Bisa jadi karena dia kecewa aja sama orang-orang beragama yang kita tahu banyak gimmicknya. Makanya kalau kita sendiri beragama tapi nggak belajar, berkelakuan buruk, tidak menjadi contoh, gimana misalnya kalau ternyata kita yang jadi batu sandungan untuk orang lain yang akhirnya malah tersesat? Seharusnya kalau kita menganggap diri kita yang lebih baik dan benar, ya introspeksi dan merangkul orang tersebut, bukan malah menghujat. Biarlah segala klaim kebenaran itu hanya milik Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanyalah menjadi teladan yang baik sebagai hambanya lewat jalan yang kita pilih atau yakini. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung. Setuju atau tidak, balik ke pribadi teman-teman sendiri. Semoga teman-teman yang dengar dapat menyikapi materi di episode kali ini secara bijaksana. Assalamualaikum, salam, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look out the star, look how the sign for you.